Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas yang telah dikerjakan pada bab 2, yaitu bab indahnya kehidupan bermakna. Sebelum kita memulai pembahasan, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa sebaiknya kita sebelum menyaksikan video pembahasan adalah kita mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, karena akan lebih nyaman, akan lebih enak, dan akan lebih bermakna ketika kita menyaksikan video pembahasan tugas setelah kita mengerjakan tugasnya. Jadi sebelumnya kita sempat mikir-mikir dulu, ini jawabannya apa, itu jawabannya apa, dibanding kalau kita sudah disuapin jawabannya apa gitu. Oke, jadi kalau bagi yang belum, silahkan kerjakan dulu tugasnya. Videonya ditinggalkan dulu, setelah mengerjakan tugasnya silahkan kembali lagi menyaksikan video ini. Oke, kita lihat soal nomor 1. Perhatikan teks narasi berikut. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari selalu menghina Rasulullah SAW. Dan apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, nanti kalian akan dipengaruhinya." Tidak ada orang yang peduli kepadanya, akan tetapi setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Dari teks narasi tersebut yang harus kita teladani dari sikap pribadi Rasulullah SAW adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa teks ini atau kisah ini, mungkin kisah yang sering kita dengar dari dulu, dari kita masih kecil, ternyata teks ini adalah hadis palsu. Hadis palsu ya. Jadi nggak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan hadis ini atau kisah ini kepada orang lain, itu sama saja kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya kita harusnya tahu nih bahwa hadis ini atau kisah ini tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, tidak jelas asal usulnya. Berarti kisah ini tidak benar bahwa Rasulullah pernah mengalami kisah ini. Sehingga kita tidak boleh menyebarkan kisah ini kepada orang lain. Adapun ketika kita menjelaskan bahwa kisah ini palsu, itu ya oke. Tapi kalau menyebarkan dalam rangka pembelajaran, maka ini nggak boleh ya. Karena ketika kita menyebarkan sebuah hadis palsu yang disadarkan kepada Nabi, padahal sebenarnya bukan dari Nabi, maka itu adalah dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Jadi berdusta atas Nabi itu adalah dosa besar, dan hadis ini atau kisah ini adalah kisah yang palsu. Jadi nggak boleh kita percaya sama kisah ini. Oke, tapi kalau ketika ada soal seperti ini, maka kita tetap harus menjawab. Nah, oke, kita coba jawab dari teks narasi tersebut. Yang harus kita teladani dari sikap pribadi Rasulullah SAW adalah A. Cara menyapa orang buta. Kurang tepat ya, ini terlalu sempit. Cara menyampaikan dakwah, di sini Nabi juga tidak berdakwah, hanya menyuapi. Akhlak dan pribadi Rasulullah, iya. Pengemis yang tidak tahu berterima kasih, iya ya, di situ ada pengemis yang tidak tahu berterima kasih. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan, benar. Oke, tapi kalau kita lihat dari yang ditanya di soalnya adalah yang harus kita teladani dari sikap pribadi Rasulullah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ardi, seorang pelajar SMA yang baru lulus. Dia bercita-cita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan semangat belajar yang gigih, disertai rajin sholat dan beribadah, Ardi diterima di fakultas tersebut. Selama di Fakultas Teknik, Ardi tetap selalu sholat, baca Al-Quran, bangun malam untuk sholat tahajud. Dari teks narasi tersebut dapat diambil pelajaran bahwa mahasiswa harus taat beribadah. Benar. Arti seorang yang khusyuk dalam sholatnya, di sini tidak disebutkan khusyuk ya, cuma rajin sholat. Jadi yang B kurang tepat. C. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Bisa. Arti adalah mahasiswa yang rajin membaca Al-Quran. Bisa. Arti seorang muslim yang bersyukur dengan tetap istiqomah dalam ibadah. Bisa. Oke, tapi dari jawaban-jawaban yang ada, kalau kita lihat yang paling tepat adalah yang E. Karena di teks soal disebutkan selama di Fakultas Teknik, Ardi tetap
tetap selalu sholat. Jadi sebelum diterima dan setelah diterima, Ardi tetap selalu sholat. Ini artinya Ardi bersyukur dengan tetap istiqomah. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Diyakini dalam hati. 2. Diucapkan dengan lisan. 3. Dilaksanakan tanpa paksaan. 4. Diamalkan dengan anggota tubuh. 5. Dilakukan saat pagi dan petang. Dari pernyataan tersebut yang merupakan definisi iman adalah, jadi iman itu definisinya adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi jawaban yang benar adalah yang 1, 2, dan 4. C. Kalau yang dilaksanakan tanpa paksaan gimana? Maka dilaksanakan tanpa paksaan ini termasuk ke dalam nomor 1. Ini masuk bagian nomor 1, jadi ini kurang tepat. Dilakukan saat pagi dan petang, ini enggak juga ya, bisa jadi ada orang beriman pagi, belum sampai petang dia meninggal. Jadi enggak mesti dilakukan saat pagi dan petang. Jadi kalau iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ketika kita hanya dengan hati atau dengan lisan atau dengan anggota tubuh tanpa salah satunya atau hanya satu yang dilaksanakan, maka iman kita tidak sempurna. Misalnya, jika kita hanya dengan lisan dan dengan anggota tubuh tapi tidak dengan hati, maka itu seperti orang munafik. Atau dengan hati dan dengan anggota tubuh tapi lisannya tidak mau mengaku iman, maka ini seperti Abu Thalib ya. Abu Thalib beriman dengan hati, anggota tubuhnya juga membantu Nabi dalam berdakwah, tapi beliau enggan bersyahadat, maka beliau tidak beriman. Kemudian jika kita dengan hati, dengan lisan, tapi anggota tubuhnya tidak, maka ini adalah seperti orang-orang yang lalai. Dia hatinya beriman, lisannya mengucapkan, iya saya beriman, tapi nggak mau sholat. Maka di sini imannya tidak sempurna. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Arti yang tepat dari ayat yang bergaris bawah adalah A. Orang muslim satu dengan lainnya adalah saudara. B. Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. C. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. D. Orang yang rugi di akhirat adalah meninggalkan sholat. E. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam akan ditolak. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Ini kalau kita artikan satu kata, waman dan barang siapa ya betaghi yang mengambil ghairal Islam selain Islam dinan agama fala yuqbala minhu maka tidak akan diterima darinya wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oke, soal berikutnya soal nomor 5. Manusia tidak bersifat maksum. Di suatu waktu memungkinkan berbuat khilaf atau dosa. Berdasarkan ajaran Islam, bila kita berbuat khilaf atau dosa, maka segera A. Bertaubat memohon ampun atas dosa yang dilakukan. B. Menangisi dan mengakui atas kelemahan diri sendiri. Ini bisa. Melakukan konsultasi dengan ustadz atau guru ngaji. Ini enggak ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa, maka sebaiknya kita tutup dosa kita. Jangan sampai orang lain tahu kalau kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan konsultasi dengan ustadz, maka di sini bisa jadi kita membuka aib kita sendiri kepada ustadz. Membaca Al-Quran dan memohon ampun Allah mungkin bisa merupakan menenangkan diri untuk tidak depresi ya, enggak ya. Karena kadang orang dosa malah senang ya, bukan depresi. Oke. Tapi dari jawaban-jawaban yang ada, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena ketika kita melakukan dosa, hendaknya kita segera bertaubat, memohon ampun. Jadi jangan ditunda. Ketika kita berbuat dosa nih, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu nanti taubatnya atau nanti deh taubatnya soalnya nanti mau dosa lagi, enggak ya. Ketika kita berbuat dosa, maka kita harus segera bertaubat. Lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Gimana seseorang memiliki ciri yang sangat khas dan bersifat dinamis. Mayoritas ulama memandang keimanan selalu beriringan dengan amal solih, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal solih. Demikian juga kondisi hati manusia yang selalu dinamis, sehingga kadang iman bertambah dan ada kalanya berkurang. Contoh berikut merupakan kondisi bertambahnya keimanan seseorang, yaitu A. Pak Fulan setelah menunaikan ibadah haji bertambah pelit dan jarang bersedekah. Oh enggak ya, salah. Setelah panen raya Pak Semongko bersedekah dengan membagikan sebagian hasil panen yang afkiran, mungkin kepada orang fakir ya. Oke, kita tahan dulu.
Pak Apollo saat bercocok tanam berniat akan bersedekah jika hasil tanamannya untung banyak. Kita tahan dulu. Ibu Fulana setiap kegiatan dasawisma selalu membawa makanan-makanan ringan. Ini kurang pas dengan pertanyaan. Pak Johan setelah panen hasil sawahnya selalu mengeluarkan zakat 2,5% dan bersedekah kepada para tetangganya. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang apakah yang B, apakah yang C, apakah yang E? Jawabannya mana ya? Setelah panen raya, Pak Smoko bersedekah dengan membagikan sebagian hasil panen. Jadi setelah panen raya ibadah bukan, amal soleh bukan ya. Jadi yang B salah. Pak Apollo saat bercocok tanam berniat akan bersedekah jika hasil tanamannya untung banyak. Berarti kalau untung banyak, Pak Apollo nggak akan bersedekah. Berarti ini seolah-olah kayak nazar. Padahal nazar ini sebenarnya nggak baik ya. Bahkan dalam suatu hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi ia hanya dikeluarkan oleh orang yang pelit. Kenapa orang yang pelit? Jadi orang yang bernazar itu dia nggak mau sedekah kalau Allah nggak ngasih duluan gitu. Berarti dia pelit. Berarti yang C ini kurang tepat. Yang E, Pak Johan setelah panen hasil sawahnya selalu mengeluarkan zakat 2,5%. Nih, mengeluarkan zakat 2,5%. Ini amal kebaikan yang satu. Dan bersedekah kepada para tetangganya. Ini amal kebaikan yang kedua. Jadi sebuah kesolihan meningkatkan keimanan atau mendatangkan kesolihan yang lainnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, nomor 6E. Lanjut, nomor 7. Perhatikan potongan Quran surat Al-Anfal ayat 2 berikut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Contoh perilaku yang sesuai dengan kandungan dalam ayat yang bergaris bawah adalah ini artinya wa idza dan jika, tuliyat jika dibacakan, alaihim jika dibacakan kepada mereka, ayatuhu ayat-ayat Allah, zadathum imana maka imannya bertambah. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman orang yang beriman itu akan bertambah. Di sini opsinya adalah A. Imran selalu khusyuk berzikir di masjid sebelum melakukan sholat fardu. B. Setelah melakukan sholat zuhur, Ali bersegera kembali ke tempat pekerjaannya. C. Ketika mendengar azan, Amir segera mengambil air wudhu dan pergi ke masjid. D. Husna selalu membawakan ke sekolah untuk diberikan kepada teman-temannya. E. Ketika ayat Al-Quran dikumandangkan dari masjid, Fulan tetap asyik bermain game online. Ini jelas salah ya. Kalau yang A, Imran selalu khusyuk berzikir di masjid sebelum melakukan sholat fardu. Ini juga enggak. Ini cocoknya pembahasan yang nomor sebelumnya tadi. Ketika kebaikan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Setelah melakukan sholat zuhur, Ali bersegera kembali ke tempat pekerjaannya. Ini juga kurang tepat. Ketika mendengar azan, Amir bersegera mengambil air wudhu dan pergi ke masjid. Ya, jawabannya yang C. Kenapa yang C? Jadi ketika dia mendengar azan, jadi azan di sini dianggap sebagai ayatuhu, ayat-ayat Allah. Amir bersegera mengambil air wudhu. Zadatuhum imana, bertambah imannya. Jadi ketika mendengar azan, Amir langsung bertambah imannya. Amir langsung mengambil air wudhu untuk pergi ke masjid. Lanjut nomor 8. Rudi dan Nanang berboncengan ketika pulang sekolah. Di pertigaan tiba-tiba melihat teman dari sekolah lain terjatuh dari sepeda dan sontak Rudi dan Nanang berhenti untuk menolong. Sikap Rudi dan Nanang semacam ini termasuk A. Ihsan kepada makhluk Allah? Iya, bisa. Ihsan kepada sesama manusia? Bisa. Supaya dikatakan suka menolong? Oh, jelas tidak. Panggilan nurani sebagai manusia? Bisa, tapi kurang tepat ya. Merasa terpanggil untuk menolong juga kurang tepat ya. Jadi antara A dan B. Ihsan kepada makhluk Allah atau ihsan kepada sesama manusia. Jadi ini kita lihat di soalnya adalah melihat teman dari sekolah lain terjatuh. Nah, teman dari sekolah lain ini juga makhluk Allah, tapi ini juga sesama manusia. Maka kalau kita menemukan soal seperti ini, kita lihat yang paling khusus. Kalau makhluk Allah ini terlalu umum. Kenapa? Karena pohon juga makhluk Allah, hewan juga makhluk Allah. Maka kita lihat jawaban yang paling cocok adalah yang B. Ihsan kepada sesama manusia. Lanjut nomor 9. Rasulullah SAW telah mengajarkan dua kalimat yang mencerminkan keimanan seorang muslim, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tersebut dalam Islam disebut juga dengan A. Kalimatul Islam, B. Kalimat thayyibah, C.
C. Dua kalimat yang mulia. D. Kalimat utama dalam Islam. E. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ini semuanya benar ya, kalimatul Islam. Iya, untuk masuk Islam kita harus mengucapkan kalimat ini. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ini juga benar, kalimat yang baik ya, bukan kalimat yang buruk. Dua kalimat yang mulia. Iya, ini ada dua kalimat. Satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, satu kalimat lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benar. Kalimat utama dalam Islam. Iya, ini kunci untuk masuk Islam. Kalau nggak ngucapin ini kita nggak dianggap masuk Islam. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Iya, ini benar. Oke, jadi jawabannya benar semua. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena untuk yang A, B, C, D ini terlalu umum. Sedangkan yang E, syahadat tauhid dan syahadat rasul, memang ini kalimatnya. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kita hanya menganggap bahwa Tuhan kita itu Allah. Sehingga ketika kita beribadah, kita ibadahnya hanya kepada Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah. Makanya orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, karena mereka ketika beribadah, mereka ibadahnya tidak hanya kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah syahadat Rasul. Konsekuensi dari syahadat Rasul, syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita dalam ibadah kepada Allah, kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah konsekuensi dari syahadat Rasul, karena kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sehingga kita dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh utusan Allah. Kita nggak tahu cara beribadah kecuali dengan mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan potongan hadis berikut. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Potongan hadis tersebut merupakan pengertian dari, jadi hadis ini artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Mukmin, E. Muslim. Oke. Jadi potongan hadis ini adalah potongan dari hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril. Suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Umar menyaksikan kejadian ini. Jibril ketika itu menyerupai manusia, sehingga Umar tidak tahu bahwa itu Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjabarkan Islam itu adalah rukun-rukun Islam disebutkan oleh Nabi, bersyahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu. Kemudian Jibril bertanya lagi, kabarkan tentang iman. Maka Nabi SAW mengabarkan tentang rukun iman yang 6. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi, kabarkan tentang ihsan. Nah, ketika Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi menjawab bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi jawabannya yang C. Adapun mukmin ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman di sini ya. Sedangkan muslim ini adalah orang yang Islam. Jadi orang yang iman disebut mukmin, orang yang Islam disebut muslim, orang yang ihsan disebut muhsin. Dan pada soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang C. Oke, setelah selesai pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut kepada pembahasan pada tugas yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.